Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah berfirman, tidaklah aku ciptakan bangsa jin dan manusia melainkan untuk ibadah. Saya suka mengingatkan nama masjid kita itu cantik tahu. Darul Abidin. Ini tempat orang ibadah ini. Abidin itu abid. Orang-orang yang beribadah. Ada di Semeriang lama namanya Darul Ibadah. Ya, kampung ibadah, nah, rumah ibadah. Yang ini rumah orang-orang yang beribadah. Perlu difahami ini. Kalau tidak ganti saja namanya. Cantik namanya. Jangan penghuninya si cantik. What is in a name ya, kata orang sana itu. Orang seberang. Apa arti nama? Mesti ada guna tahu. Nama kita saja Abdullah, Abdullah. Padahal si pernah nyembah Allah. Misalan. Nama saja Bahrudin. Si pernah ngaji pun. Nama itu ada kandungan doanya. Jadi jangan sembarang kita memberi nama anak cucu. Kita ada tujuan. Mudah-mudahan aku bagi nama dia ini, saya namakan dia Soekarno. Mudah-mudahan jadi presiden. Presiden Sarawak mana ada. Kan bukan republik ya. Ya, tolong ya difahami. Saya sih mau meremeh-temehkan nama. Jangan sembarang bagi nama. Ya memang tugas saya ngingatkan. Ngingatkan tuh mudah. Tapi yang dengar yang susah. Ada yang sih suka ditegur-tegur. Nah, mau apa urusannya, apa hubungannya. Tapi pada satu saat, tolong doakan kami. Oh, tuh kan, ada hubungan. Kita ini ada hubungan, tahu apa? Sesama Muslim. Iya, kalau tak ada sama Muslim, buat apa tazkirah? Orang lain bagi motivasi, tahu? Oh, dengan proyektornya cantik, betul. Saya pernah ikut motivasi. Lah, namanya 15 tahun yang lalu, bayar 1.500. Saya bayar. Karena pentingnya ilmu. Ilmu itu penting. Jangan lokek membiayai anak untuk belajar. Terutama agama dalam pengertian luas. Orang memandang agama kecil, kerdil. Sebab kitanya masalahnya memperkecil kefahaman agama. Kalau boleh, anak kita yang sekolah agama itu keluarnya jadi doktor, engineer, tapi faham agama. Apa doktor menurut Islam? Saya bagi contoh Dr. Wan Ali, di pintunya itu ada tulisan, Fa'idha maridtu fahuwa yashfini. Kalau aku sakit, Allah menyembuhkan aku. Itu maknanya dokter Muslim tuh, faham tuh. Jangan takut nanti aku yang menyembuhkan, dokter sendiri sih sembuh-sembuh.
batuk lagi dokternya. Apa? Sambil merokok. Di kita sih ada ya. Ya saya ini kan dilahirkan tahun 40-an. Iya, jadi tahu tuh perangai-perangai kiai kah, doktor kah. Sebab masa itu belum ada teguran-teguran. Kalau saya minum bir, saya sih mengatakan bir itu haram. Karena saya tahu. Sekarang sudah jelas. Nah, di dalam YouTube pun kalau mau baca, mau ngaji, kita jadi ustadz tahu. Melebihi ustadz. Kalau mau ngaji dari YouTube. Tadi saya berapa? Ada setengah jam barangkali saya tengok YouTube. Ngaji hebat betul. Ayat demi ayat, hadis demi hadis. Baru terasa saya bodoh betul. Sesudah ngaji baru nampak bodoh. Yang si ngaji-ngaji itu sudah pandai namanya. Imam Ghazali selalu sujud sholat. Selalu dipuji-puji orang alim, orang alim. Mun saya alim, saya akan sujud. Saya bodoh betul apa. Oleh itu ngaji lagi. Ya, itu saya baca buku, bukan saya cakap. Yang si ngaji itu yang memang sudah sombong. Oleh itu ilmu, amal. Amal, ilmu. Orang tua-tua dulu, kata seorang ulama, ilmunya sedikit, tapi amalannya banyak. Oleh itu mereka sih tahu, salah sih salah. Amal aja. Tapi sekarang kebalikan, ilmu banyak, tapi amal sedikit. Duit banyak, tapi lokek. Untuk dulu duit sedikit, berkah. Itu. Ya, makan dengan garam pun nikmat sekali. Sebab duitnya halal. Khutbah ya, saya suka tuh khutbah diulang-ulang. Saya tahulah, saya tengok belakang, bukan ngedongak, ke bawah nengoknya, ngantuk. Itu. Siapa salah? Si ada yang disalah-salah. Perbaiki aja. Nah, mudah-mudahan kita termasuk grup orang-orang yang ditempatkan oleh Allah dalam golongan ahli ibadah. Terutama sholat. Itu. Ya. Oleh itu kita bagi kefahaman kan apa itu ibadat yang sebenar. Supaya jangan ada perception. Ada persepsi di sini. Ibadat sekedar sholat. Bahkan saya menengok masuk masjid itu kenapa tidak digunakan untuk ibadat dengan pengertian yang maksimum. Jangan gunakan yang lain. Sayang, jauh-jauh dari rumah datang ke masjid. Ibadahnya cuma sedikit aja. Sholat berjamaah saja. Yang lainnya hilang. Kan sayang. Mudah-mudahan kita husnul khotimah. Saya iri hati. Ada tuan imam meninggalnya di masjid. Dalam keadaan mengimamkan. Di Limbang dulu. Karena tempat khutbahnya atas. Jadi tuan khotib itu dan tuan imam dia naik. Jatuh meninggal. Kita alhamdulillah di bawah. Naik sedikit tuh. Saya tengok juga naiknya sudah letih. Nah, ya itulah doa kita. Nah, namanya doa. Nah. Amal ilmu. Ilmu amal. Ilmu mesti diamalkan seperti pokok kayu. Tak ada buah. Letih kita bagi bajak semua si berbuah. Bagus kalau daunnya masih boleh disayur. Ada manfaat. Atau pokok kayunya boleh dijual. Boleh dipolah furniture. Ini langsung ada guna. Tapi kalau amal si ada ilmu, sesat. Kita kan menjelang subuh nih ya. Terutama saya. Sudah fajar. Kita menjelang subuh.
Kemarin Ahad, sekarang Ahad lagi. Untung kita tahu. Ada yang si jumpa Ahad. Kan rekan kita tadi saya takziah di Perumahan 2, meninggalnya kemarin. Kan si jumpa Ahad. Apa salahnya? Tunggulah Ahad gitu kan. Nah. Kata Allah sih, kamu saya panggil, jangan nunggu Ahad. Oh, itu. Mari sama-sama deh. Artinya adalah ya manfaat sikit-sikit ya. Jangan masuk kiri keluar kanan, untung ke kanan. Kalau kanan keluar kiri itu terbalik. Ya. Oleh itu kita mantapkan bagian-bagian ibadat. Muka 82 yang ada nota. Ya, nih satu-satu. Perkara utama yang menjadi tonggak ibadat ialah apa? Taat. Kenapa sholat? Sebab saya taat kepada Allah. Boleh saja sebab saya mau masuk surga. Boleh-boleh saja. Kalau saya di masjid berjamaah supaya dapat 27. Kata siapa? Kata khotib. Boleh. Saya datang ke masjid, ada makan. Tidak masalah. Tapi yang lebih hebat ketaatan. Makan boleh, pahala boleh. Karena taat kepada Allah. Siapa suruh taat? Suruh Allah yang mencipta kita. Ati'ullah wa ati'ur rasul. Wa ulil amri minkum. Itu antara ayat yang kita baca. Taatlah kamu kepada Allah. Dan taat kepada Rasul. Itu ya. Kedua apa? Tunduk kepada Allah. Kita tunduk kepada peraturan Allah. Kata Allah sholat itu fardu. Kan kita tunduk. Yang pernah masuk askar, masuk polis. Tunduk perintah. Kalau tidak gua tampar loh. Itu kalau askar itu. Ya, kadang-kadang ditendang kita. Oleh komando itu. Ya, yang sih pernah latihan memang sih dapat. Saya alhamdulillah pernah latihan. Seenaknya aja memerintah itu. Ya, nah, tapi saya ikut. Baru askar. Allah siapa? Oleh itu kan saya mengingatkan untuk diri saya. Allahu Akbar. Kenapa? Bising. Tapi kalau ada dangdut, goyang. Ngikut. Kenapa ada adan sih ngikut? Padahal dekat aja di masjid. Si tahu yang di rumah. Biasakan jawab. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya sih dengar Bilal mengulang. Patutnya Bilal juga mengulang perlahan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nampak responnya itu ya. Kita standby ya. Ini panggilan tahu. Tidak ada di dunia yang menandingi panggilan Allah. Tanpa memperkecil panggilan siapapun. Kita kalau dipanggil girlfriend, itu pengalaman saya dulu. Cepat. Hujan pun datang. Panggilan Allah, saya mau dengar. Kalau tidak karena sholat, ada adab, memang saya turun padang. Saya dekati satu demi satu. Sayang sekali, bukan orang sih paham itu, mudah lupa. Oleh itu penting tazkirah. Tazkirah itu mengingatkan, peringatan, watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Tugas kita itu, kalau mau untung. Ya, wal asri ya. Watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Kebenaran harus diwasiatkan. Dibagi tahu, jangan lokek, memberitahu dengan cara yang bijak. Jadi kita sholat, kita ngaji, kita apa? Karena tunduk kepada Allah demi ketaatan. Mencakupi semua arahan Allah. Nah, daripada bentuk perkataan dan bentuk amalan, yang batin dan yang zahir. Yang jahar dan yang sir. Jangan ulang alik.
Yang jahar dikuatkan. Memang jahar. Yang sir masih juga kuat. Kan terbalik. Apa sebab? Si ada ilmunya. Gitu. Namanya awam. Oleh itu perlu ngaji. Rabbi zidni ilma. Ya Rabbi tambahilah aku ilmu. Warzuqni fahma. Permudahkan kefahaman. Aku tamat Quran 30 juzuk ulang alik setiap Ramadan. Saya faham. Itu penting sebelum ngaji baca doa ini. Rabbi zidni ilma. Ya Allah tambahilah aku ilmu. Warzuqni fahma. Nabi Musa kan ya belajar ilmu dari Khidir ya. Baca surat apa? Kahfi. Nabi masih belajar. Itu untuk contoh simbolik gitu. Ya. Dan dimarahi lagi oleh Khidir. Jangan cerewet ya. Gitu kan. Panjang ya nanti cerita surah Al-Kahfi. Disunahkan membacanya malam Jumat. Gitu nah. Nah itu bentuk perkataan ini ayat-ayat Quran dan bentuk perbuatan yang batin dan yang zahir. Ya, arahan Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan zahir yang dimaksudkan ialah apa? Ajaran-ajaran pokok yang meliputi sholat. Ya, nampak ya? Kita sholat nampak ya? Basah ya mukanya ya wudhu kan? Puasa. Puasa agak istimewa sedikit. Nampak saja meludah-ludah. Padahal tadi merokok. Zaman dulu lah di tandas. Saya menyaksikan waktu saya ngajar. Bawa tin. Saya tanya puasa. Tadi tin apa? Saya jumpa di jalan Ustaz. Saya kumpul. Ya, aduh. Adakah di sekolah ngumpul tin? Itulah. Puasa ya. Itu namanya amalan zahir. Lalu zakat. Zakat ada yang wajib, ada yang sunnah. Yang wajib istiharkan. Saya bayar zakat Ustaz. Sekian peratus. 2,5%. Iya, sebab duit saya sekian. Sudah haul, sudah 1 tahun. Ada nisab. Menurut perhitungan sudah wajib zakat. Gitu. Ya, orang kaya bayar zakat. Gitu. Dan haji umrah ya. Haji fardu sekali ketika ada kelapangan. Sekarang kerajaan dengan kebijakan kemungkinan yang sudah haji tak payah pergi haji lagi lah. Iya, sebab kita yang umrah, yang haji itu terutama usia ya sudah ya pening tahu. Sebab apa sih ada tempat lagi nah. Itu nah. Tapi alhamdulillah ya. Nah itulah ya. Jangan ditinggal sholat. Terutama fardu. Puasa Ramadan. Zakat tadi ya. Dan haji. Seumur hidup. Bagi siapa yang ada ke lapangan. Dan jangan nangis lah. Mesti lapang udah. Namanya juga mun lapang. Ya. Itu nanti kalau ada babnya. Kesemuanya itu yang tadi disebutkan boleh disebut ibadat dan indah yang menjadi topik perbahasan kita dalam nanti pasal ini. Sekarang banyak yang ngarang buku soal sholat tahu. Sering-seringlah baca Facebook. Ya, bagaimana sujud itu. Bagaimana berdiri. Ya, kaki kalau duduk bagaimana kan itu kan ya, dan di situ letaknya jantung segala rupa itu serius. Jangan macam burung yang minum di sungai. Khusyuk betul. Kita untung tuan imam kita perlahan gitu. Tapi kalau tarawih bukan main. Ya, banyak alasan. Pendek-pendek Ustaz. Pendek-pendek.
Cari pahala minta yang pendek, pahalanya minta banyak. Ini kita ini manusia ya, termasuk saya aneh-aneh. Kerja sedikit gaji minta besar. Itu kan aneh. Orang yang gaji yang kerjanya hebat kadang-kadang sih minta-minta pun. Ya. Malah pernah tidak dengar selawat kanasid ya. Ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi. Ya, ya Allah, ini konon orang tasawuf, orang tarekat begitu permintaannya. Lastu lil firdausi ahla. Aku si patut, si layak masuk surga Firdaus. Ya, Firdaus kan lebih yang tinggi itu. Tetapi kata mereka, wala aqwa. Sedangkan aku pun tidak kuat. Ala nari jahimi. Mau dimasukkan neraka jahim. Yang paling bawah. Kita minta apa? Sholat sikit. Di masjid pun bising. Tapi doanya minta bahagia. Ya, ini diperbaiki lah. Antara perbuatan dengan amalan. Amalan dengan ya, ibadah. Disesuaikan. Mudah-mudahan Allah dengar suara kita dan mengkabulkan. Yang pasti dengar. Soal pengkabulan itu urusan Allah. Allah kan maha mendengar ya. Tapi soal kabulkan dan tidak. Jangan paksa Allah. Jangan suka memaksa Allah. Jangan ngaku hebat. Lalu minta diistimewakan. Allah maha tahu siapa kita. Dibagi macam mana, dibagi macam mana. Itu. Jangan maksa betul. Ya, itu Allah yang akan menentukan. Serahkan kepada kemahabijakan Allah Subhanahu wa taala. Kita memperbaiki ibadah kita saja. Saya yakin Allah maha faham. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya, kami beribadah. Tuh. Lepas itu baru hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Tuh. Jangan munafik. Sana minta, sini minta. Iya, sama patung minta, sama Allah minta juga. Itu umpama naudzubillah min zalik ya. Itu. Jadi kita nanti akan coba cakap, bincang, simak. Selain menambah perkara-perkara ibadat sunat. Jangan lupa ada ulama mengatakan sunat itu ibarat menampal-nampal kekurangan. Ya, kelemahan-kelemahan. Sadar atau tidak, kalau rumah kita ada pecah-pecah, tidak usah renovate, tampal aja lah. Misalnya begitu cukup. Tapi tadinya dindingnya harus kuat. Lalu maklum ada musibah. Gitu. Nah, tambahlah sunnah. Ya. Ada sedikit saya komen. Saya tidak mempersoalkan. Itu perbincangannya panjang. Sebelum maghrib rajin betul sholat sunnah. Tapi sesudah maghrib sih bising. Iya, padahal termasuk kategori Rasulullah sih pernah ninggalkan sesudah maghrib. Saya tidak mempersoalkan sebelumnya sih mau ya. Oh, gitu. Jadi ini karena ilmu masalahnya ya. Gitu. Ya saya nih alhamdulillah masih dengar ya. Mudah-mudahan tidak mudah pekak. Kebiasaan itu belum terobati. Setiap habis wirid bangun sholatlah sunnah. Ini aja. Kebiasaan itu. Maaf, naudzubillah, kebiasaan kita ini akan dibawa sampai mati. Doakan saya, doakan kita, kebiasaannya baik-baik. Itu kebiasaan itu. Harus dibuang. Selesai saja wirid, sholat sunnah langsung.
Ini tidak. Musyawarah dulu. Si sempat tadi di rumah. Berantas itu kebiasaan buruk itu. Diam, jangan ikut-ikut yang lain yang sudah sadar. Jangan layan. Biarkan mereka. Kalau si ada gengnya kan, tidak tepuk sebelah tangan. Nah, dilayan juga. Ada di sini, cuma saya sih nunjuk aja. Oleh itu jangan marah kalau saya si layan. Sunnah dulu. Iya. Kalau perlu ngaji ini kita diskusi. Jangan sudah wirid. Wirid pun masih juga cet. Ya udah lah. Ya. Kita kan sedang nerangkan ibadah nih ya. Sunnah zikir ya. Ya, zikir. Lalu membaca Al-Quran. Biasakan sesudah sholat baca Quran. Meskipun beberapa ayat. Jangan lepaskan. Sekarang punya handphone. Makanya saya husnuzon yang selalu buka handphone itu. Mungkin dia baca Quran. Kalau Jumat kan baca salawat. Nah? Iya, belakang tuh salawatnya kuat. Nanti saya ambil gambar. Kita videokan. Iya, itu. Orang belakang itu padahal udah nenek-nenek. Udah mau mati. Masih aja sih sadar-sadar. Oleh itu yang baik-baik, saya pernah duduk belakang. Semua duduk depan. Saya iri tuh. Tapi saya ada langganan sini. Pantang saya. Cakaplah apa kabar, selesai. Cukup. Apa kabar Ustaz? Baik, alhamdulillah. Udah cukup. Nanti sambung lagi. Di Dewan Undangan kah? Ini. Berkali-kali saya turun Padang tahu. Saya paham. Wabillahi taufik wal hidayah. Nah, saksikan ya Allah. Saya sudah ingatkan berkali-kali. Itu nah. Kalau salah teknik maafkan ya. Apa sebab? Zikir. Tadinya saya ada rencana itu. Saya bagi Quran semua. Nanti terkejut. Ingat sih, di Madinah ya. Ya, kan baca Quran semua. Nah, paling orang kita yang sih baca Quran. Orang Arab-Arab baca Quran. Lepas itu selesai saja. Allahu Akbar. Ada yang ambil. Semua dapat bagi-bagi pahala kan. Kita tidak. Di Semenanjung ada tazkirah. Ada setuju, ada sis. Ada kan orang sholat. Baca Quran. Tapi karena memang memandang, melihat kasihan jamaah, munsi diisi, nah itulah pengangguran. Orang aktif senang. Jadi tazkirah ya. Kalau sudah waktu, khutbah, azan sudah selesai. Saya no comment, terpulang kepada yang berkaitan. Kalau mereka setuju dan dibenarkan. Tapi kan semua kan baca Quran, zikir, salawat, nah gitu. Nah itu ada kontroversi sedikit. Membaca Al-Quran, doa. Mudah-mudahan, terutama hari Jumat. Lalu istighfar. Istighfarlah banyak-banyak. Mudah-mudahan Allah ingatkan kita. Ya. Tasbih. Tasbih itu subhanallah, subhanallah, subhanallah. Itu biji tasbih itu bijinya itu. Bahasa Arabnya sabhah. Membacanya tasbih. Tasbih itu subhanallah. Ya, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Itu namanya baca tasbih ya. Itu. Dan tahmid. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ya, kepada Allah dengan nikmat-nikmat. Meskipun sikit, alhamdulillah masih ada nikmat. Terutama kita masih hidup ya. Termasuk juga di dalam kategori ibadat yang zahir apa? Pergaulan yang baik-baik. Minta maaf ya kalau saya komen. Memang bersedekah hari Jumat itu baik. Tapi teknikal. Bukan senang. Jadi kan patutnya kan masuk masjid ya. Kita tidak akan berebut makanan kan ya. Jadi tolonglah dicadang-cadang. Tekniknya macam mana ya. Itu. Sayang time. Sikit aja, sikit. Jangan salahkan sodakohnya ya. Itu.
tekniknya yang khawatir. Itu disebutnya jangan jadi fitnah. Apa fitnah itu? Ya jadi saya yang mestinya duduk iktikaf, ya berebut makanan. Umpamanya ya. Jangan salahkan sedekah Jumat ya. Sebenarnya hari apapun boleh sedekah itu ya. Tapi orang Jumat, ya wallahu alam, mudah-mudahan ada kelebihan ya. Itu. Bergaulah dengan baik ya. Dan pergauli orang baik-baik. Kan kita pernah dengar ya, kalau kita dekat sama orang yang jual minyak harum, kita kan ikut harum. Iya, kalau limpas di sebelahnya, ya kan bau busuk. Gitu. Kena pergaulan. Orang-orang itu kan, kalau kawannya begini, ya begini semua. Kalau kawannya zikir, ikut zikir. Itu salahnya, salah pergaulan. Termasuk di masjid juga. Bergaulannya dia dekat. Orang-orang menghadap kiblat, dia dipusingkan kursinya. Tengok sih. Kan kasihan itu. Siapa yang kenal akrab dengan dia, ingatkan dia. Kursinya disingkirkan. Berhadapan tuh. Macam segitiga. Astagfirullahaladzim. Saya malu kalau ada tamu. Apa nih Masjid Darul Abidin ini? Maaf ya. Coba bijak, yang akrab-akrab dekatkan. Saya sudah start, sudah kali-kali ya. Itu mungkin siapalah saya gitu nah. Menyempurnakan hak-hak kaum kerabat. Hati-hati ya. Dahulukan, bantu kerabat. Termasuk harta. Kalau ada kesulitan. Itu ibadat. Bang, macam mana anak-anak sekolahnya? Dapat bayar kasih. Kalau kita ada kelebihan. Bagaimana, ada tuition kah? Kan begitu. Iya. Kan tidak semua satu keluarga kaya semua. Ya, kita ada kelebihan sedikit. Tegur-tegurlah dia. Bagaimana hari raya bang? Udah beli baju belum? Yang jauh Palestina kita bantu, alhamdulillah. Yang dekat, jangan melarat. Bantulah kepada siapapun, terutama keluarga dekat. Bapak, emak, udah makan mak? Udah sarapan mak? Kita gemuk perut, emaknya kurus, kering. Nauzubillah, ya. Udah, jangan tiru saya, kena jauh emak bapak. Meninggal pun saya jumpa. Iya, begitu. Serahkan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Jaga diri. Supaya tidak terjerumus kepada yang dosa. Akhirnya ke neraka. Dan ahli keluargamu, anak-anakmu. Pesan-pesan sama yang sekolah di London, di Washington, di Semenanjung. Jangan lupa nak, sholatnya nak. Setiap bulan minta bank in aja. Sholat sih. Mudah-mudahan dengan anak kita itu taat, ibadat, kan pahalanya ke kita gitu kan. Itu anak itu anugerah. Anak itu bawa ke surga. Tapi tidak mustahil bawa ke neraka. Gitu ya. Kita ikut menentukan waktu kecilnya. Ya. Berbuat baik kepada kedua ibu bapak. Ya, hati-hati. Saya ada bab perkawinan. Ya, itu anak kita yang lelaki itu milik emaknya. Ya, ibu-ibu berkali-kali saya ingatkan. Bang, udah kirim duit sih sama emak abang, sama mertua kita. Begitu ingatkan. Di samping kebijakan sama istrinya. Kirim juga lah emak kita. Tuh kan bagus. Jadi suami kita tuh milik emaknya itu. Ya, di dalam hadis ya. Itu. Ini perlu diterangkan, jarang diajarkan kan. Itu. Nah, ini penting ya. Menghubungkan silaturahim. Kita silaturahimnya puasa hari raya saja ya. Iya. Halalkan mak. Dari rambut atas sampai rambut bawah. Bukan main.
Cakapnya itu panjang gila. Itu. Lepas hari raya, lepas. Iya, nah. Berkelahi lagi. Maknya baru saja sakit. Sudah berebut harta. Ya karena tidak soleh. Oleh itu, saya menerjemahkan waktu diskusi itu dengan perubatan, doktor perubatan Unimas. Saya cakap, saya setuju. Soleh dan cemerlang. Cemerlang dan soleh. Sebenarnya soleh itu sendiri sudah cemerlang. Sebab artinya soleh itu serba boleh, selamat, sehat. Ini gelas ini soleh, boleh buat minum, si pecah. Itu ya. Kereta saya soleh itu. Si pernah mogok ya. Ya itu. Nah, itu ya, soleh ya. Hati saya soleh. Ya. Si pernah dengki, itu ya. Nah, itu sehat maksudnya ya. Itu mudah-mudahan kita termasuk itu. Belas kasih kepada anak yatim. Ya. Anak yatim itu tak kalah sudah nenek-nenek pun masih anak yatim. Anak yatim itu perlu pendidikan. Ya, tidak semata-mata ingin makan. Oleh itu ulama mengatakan, ya, yang disebut yatim bukan sekadar kematian bapak. Anak yatim itu yang biadab, si ada ilmu, itu anak yatim yang sebenar. Oleh itu perlu pendidikan dan perlu kasih sayang. Insya Allah kalau ada anak yatim terdidik, sekolahnya baik, tidak yatim lagi. Ada ilmu, taat, soleh. Macam mana? Ya kan perlu. Saya mengamati dan kita harus mengikuti zaman. Memang ada perbezaan anak-anak dulu dengan anak sekarang. Anak sekarang lebih banyak biadabnya. Tapi jangan salahkan sebab pendidikannya. Cabaran sudah banyak sekarang. Ya. Handphone pun mencabar. Kalau kita tidak kawal, meskipun sholat, belum tentu ada akhlak. Kalau tidak diberi contoh dan dididik bagaimana beradab. Nah, gitu nah. Ya saya termasuk grup yang tidak pandai beradab. Tapi dulu diajar. Nih salah satu contoh ya. Kalau saya dulu belajar sama orang putih. Habis situ. Kursi jangan diheret. Angkat. Lepas you selesai, masukkan lagi. Ya Allah. Kalau you makan jangan bunyi. Yang ngajar orang putih. Sesudah belajar, baru tahu itu Quran dan hadis. Itu. Nah, jangan injak rumput. Jangan potong pokok kayu. Sebab itu kan kalau pagi-pagi ada air. Kamu fresh, bernapas, ada embun. Tuh. Sudah itu baru Quran hadis kan ada. Ya, akhlak, beradab sama flora dan fauna. Nah itu. Kemudian nahi mungkar ya. Musafir, orang musafir, amar ma'ruf, nahi mungkar ya. Amar ma'ruf saja bagus, tapi nahi mungkar yang lemah. Salat, itu aja. Tapi jangan ini, jangan ini. Saya ada cakap itu, saya akan diikuti. Yang paling diikuti amar ma'ruf. Senyum. Baik-baik ya. Ya di jalan lah. Iya. Beritahulah. Ada STNK sih. Ada lisensi. Pasang itu. Yang namanya apa? Topi keledah. Jangan jalan, mesti ada topi keledah. Marah dia nah. Tangkap yang si pakai topi keledah. Kan sekarang sudah kacau jalanan. Sebab tidak ada nahi mungkar. Yang ada apa? Hati-hati di jalan, itu aja. Oh, anak aku pandai naik motosikal. Hati-hati nak. Oh, Ustadz, anak saya pandai naik motosikal. Tapi saya pernah ada larangan. Gitu nah.
Itu dakwah, amar ma'ruf, nahi mungkar. Amar ma'ruf saja bukan senang, apalagi nahi mungkar. Nah, kita ngajak sholat bukan senang, tapi melarang perkara-perkara yang diharamkan Allah lebih susah lagi. Apa yang saya terangkan ini kan, saya senang aja nerangkannya. Amalannya yang berat. Apalagi contoh-contoh pemimpinnya. Kan saya mengajak. Ngaji semua, duduk sini. Itu, jangan ustadz aja sama jamaah. Tidak ada teamwork sama sekali. Untung tahu kita 1 minggu tuh. Iya. Nah, ini penting ya. Dibagi minum lagi ngajinya. Nanti lain kali bagi-bagi kue. Nah, itu nah. Semua yang dianjurkan Allah atau semua yang tergolong akhlak yang mulia. Kita bincang iman, kita bincang amal, tapi sedikit bincang akhlak. Kadang-kadang kalau kita bincang akhlak, kurang seronok. Tersinggung, tersentuh. Bincang iman, sholatnya sekian pahalanya, semua gembira mendengar. Tapi jangan ini, jangan ini, jangan ini. Cerewet betul. Nah, itu. Yang haram-haram jangan sebut, Ustadz. Yang halal saja. Jadi orang lantak sana, lantak sini. Itu saya kata tadi, sayang ya. Sementara ibadat batin, takut kepada Allah. Ya. Oleh itu, ittaqullah, ittaqullah. Ya. Itu ittaqullah. Harusnya nanti pada satu saat, supaya dikarang khutbah, takwa saja sebut. Apa itu takwa sebenar? Apa hubungannya dengan kehidupan? Itu yang bukan senang, urusan dialah. Tawakal. Kalau sudah ibadah macam ini, serahkan sama Allah. Tawakal. Mudah-mudahan Allah senantiasa dengar doa kita. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.